Baiklah, ini lanjutan dari materi pertemuan kita di kelas. Name service topik ini sangat fundamental karena name service adalah fondasi berbagaimana entitas-entitas dalam sistem terdistribusi dapat saling menemukan dan berinteraksi. Kita akan membahas mulai dari konsep dasar, mengapa name service begitu penting, bagaimana cara kerjanya hingga melihat beberapa implementasi nyata yang mungkin sering kita gunakan sehari-hari. Oke, pada slide yang kedua ini adalah pengantar name service. Name service adalah sebuah layanan yang berfungsi sebagai jembatan atau direktori yang memetakan nama yang mudah diingat oleh manusia ke alamat atau properti yang sebenarnya dari suatu objek atau sumber daya dalam sistem. Bayangkan seperti buku telepon, kita tidak perlu menghafal nomor yang panjang, cukup namanya saja. Mengapa ini penting dalam sister? Karena dalam sister atau sistem terdistribusi, sumber daya seperti server, printer, atau aplikasi terbesar di berbagai lokasi fisik. Tanpa name service, setiap komponen harus tahu persis alamat fisik setiap sumber daya yang sangat tidak praktis dan sulit dikelola. Name service memainkan peran sentral dalam interaksi antara komponen ketika satu komponen ingin berkomunikasi dengan komponen yang lain. Ia cukup menyebutkan namanya dan name service akan mengarahkan ke lokasi yang benar. Ini memungkinkan komunikasi transparan dan fleksibel. Secara umum, sistem penamaan biasanya melibatkan penamaan hierarkis di mana name disusun seperti pohon memungkinkan skalabilitas dan delegasi manajemen. Kita masuk slide yang ketiga yaitu konsep dan memanfaatkan name service. Artinya, penggunaan atau aplikasi dapat mengakses suatu sumber daya hanya dengan namanya, tanpa perlu tahu di mana sumber daya itu secara fisik berada atau alamat jaringan. Ini sangat memudahkan pengembangan dan penggunaan. Kemudian ada abstraksi. Yaitu nama ini digunakan adalah nama logis seperti di server database atau printer kampus. Name service bertanggung jawab untuk mengubah nama logis ini menjadi alamat fisik atau alamat IP yang sebenarnya. Jika alamat fisiknya berubah, maka name service akan diupdate bukan setiap aplikasi yang menggunakannya. Manfaat lain yang tidak langsung penting adalah yang tidak kalah pentingnya adalah skalabilitas dan fleksibilitas. Dengan name service, sistem dapat dengan mudah menambah dan memindahkan sumber daya tanpa mengganggu aplikasi yang sudah ada. Cukup dengan memperbarui entry di name service. Ini sangat penting untuk sistem terdistribusi yang terus berkembang. Yang terakhir adalah penyediaan informasi yang dinamis. Data yang disimpan bisa berupa alamat IP yang berubah, status server aktif atau tidak aktif, atau diinformasikan konfigurasi lainnya yang dapat diperbarui secara real time, mendukung adaptasi ketahanan sistem. Slide yang keempat adalah fungsi dan mekanisme kerjasama name service. Fungsi utamanya yang pertama adalah pendaftaran, di mana objek atau sumber daya mendaftarkan namanya ke alamat ke name service. Yang kedua adalah pencarian, ketika klien mencari informasi tentang suatu nama. Yang ketiga adalah resolusi, proses menerjemahkan nama logis menjadi nama fisik. Mekanisme resolusi nama biasanya dimulai dari klien meminta resolusi ke name server. Name server kemudian akan mencari ke database-nya. Jika tidak ditemukan, ia mungkin akan meneruskan permintaan ke name server lain yang lebih tinggi atau lebih spesifik hingga nama tersebut dapat diresolve. Untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban pada name server utama, teknik chasing sangat umum digunakan. Klien atau name server dapat menyimpan hasil resolusi yang sering diminta untuk sementara waktu, sehingga permintaan berikutnya dapat dilayani lebih cepat. Dalam sistem terdistribusi yang besar, replikasi data nama sering dilakukan untuk ketersediaan tinggi dan toleransi kesalahan.
Ini menimbulkan tantangan konsistensi data, di mana semua salinan data nama harus tetap sinkron. Yang terakhir adalah delegasi, adalah kunci dalam struktur hierarki name service. Ini memungkinkan sebagian dari namespace didelegasikan kepada name server yang berbeda, mendistribusikan beban manajemen, dan meningkatkan skalabilitas seperti yang kita lihat di DNS. Slide yang kelima adalah komponen-komponen utama dalam name service. Untuk memahami lebih dalam, pertama komponen yang digunakan adalah client atau resolver. Ini adalah bagian dari aplikasi atau sistem operasi yang bertanggung jawab untuk memulai permintaan resolusi nama. Ketika browser Anda ingin mengakses google.com, resolver di perangkat Anda yang pertama kalinya bekerja. Yang kedua ada name server. Ini adalah inti dari name service. Name server adalah proses atau mesin yang menyimpan database nama dan memiliki logika untuk memproses permintaan resolusi. Mereka mungkin menjawab langsung atau mengarahkan klien ke name yang server lainnya. Yang ketiga adalah database nama. Ini adalah tempat semua pemetaan nama ke alamat atau atribut disimpan. Bisa berupa file teks sederhana, database relasional, atau database khusus yang dioptimalkan untuk pencarian cepat. Yang terakhir adalah protokol komunikasi name service. Ini adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana klien dan name server berkomunikasi. Contoh paling terkenal adalah protokol DNS yang menggunakan UDP dan TCP port 53. Slide yang ke-6 adalah implementasi nyata dalam dunia. Implementasi nyata Domain Name System atau DNS. Salah satu implementasi name service yang paling dikenal dan paling viral yang paling vital adalah Domain Name System atau DNS. Ini adalah diumpamakan seperti buku telepon raksasa internet yang memungkinkan kita mengakses situs web dengan nama domain yang mudah diingat, bukan alamat IP yang kompleks. Tanpa DNS internet seperti yang kita kenal tidak akan berfungsi. DNS memiliki struktur hierarki yang sangat terorganisir. Di puncak adalah root server, lalu top level domain TLD server seperti .com, .org, .id, dan di bawahnya adalah autoritatif atau name server untuk setiap domain spesifik seperti google.com. DNS menyimpan berbagai tipe record yang berbeda. Misalnya, A. Record memetakan nama domain ke alamat IPv4, AAA record IPv6, CNAME untuk alias nama, dan MX record untuk server email. Proses resolusi nama DNS cukup kompleks, namun cepat. Ketika Anda mengetikkan www.example.com, resolver Anda akan bertanya ke DNS resolver. Jika tidak di chase, ia akan bertanya ke root server yang akan mengarahkan ke tldserver.com, kemudian TLD server ke authoritative name server atau example.com hingga akhirnya mendapatkan alamat IP yang benar. Slide yang ketujuh menjelaskan bagaimana implementasi nyata lainnya, yaitu LDP dan lain-lain. Selain DNS juga ada namanya Lightweight Directory Access Protocol atau LDIP. Berbeda dengan DNS yang berfokus pada konteks name, nama host di internet. LDIP sering digunakan dalam konteks organisasi yang sebagai direktori terpusat untuk penyimpanan informasi pengguna, grup perangkat, atau sumber daya jaringan lainnya. LDIP memiliki struktur direktori yang hierarkis dan disebut dengan Directory Information Tree atau DIT. Ini seperti folder di mana setiap node adalah entry yang memiliki atribut tertentu. Peran LDIT sangat penting dalam manajemen identitas dan autentikasi. Banyak sistem perusahaan menggunakan LDIP untuk memverifikasi username dan password pengguna, serta mengelola hak akses mereka ke berbagai aplikasi spesifik. Singkatnya, DNS lebih ke nama ke alamat IP, sementara LDIP lebih ke nama atribut, misalnya name pengguna ke email, peran, dan departemen. Ada juga contoh lain seperti NIST, Network Information Service, yang dulunya banyak digunakan di lingkungan Unix untuk mengelola informasi konfigurasi jaringan terdistribusi dan Zookeeper yang berfungsi sebagai name service terdistribusi dan layanan koordinasi untuk aplikasi terbesar seperti Hadoop dan Kafka.
Slide yang ketujuh menjelaskan tantangan dan pertimbangan dalam name service ini. Meskipun name service memberikan banyak manfaat, ada beberapa tantangan dan pertimbangan yang penting. Yang pertama, konsistensi data global dan lokal. Dalam sistem terdistribusi besar, dengan banyak replika name server, memastikan semua salinan data dan nama konsistensi di seluruh dunia adalah tantangan besar. Perubahan yang dilakukan di satu tempat harus direplikasi ke semua tempat lain dengan cepat. Yang kedua adalah skalabilitas dan kinerja tinggi sangat krusial. Name service harus mampu menangani jutaan dan bahkan miliaran permintaan resolusi setiap detik dengan latensi rendah. Ini memerlukan arsitektur yang sangat efisien dan terdistribusi. Yang ketiga adalah keamanan. Perhatian utama. Name service seperti DNS sering menjadi target serangan seperti DNS spoofing atau cache positioning, di mana penyerangan mencoba mengarahkan pengguna ke situs palsu dengan memanipulasi informasi resolusi nama. Terakhir adalah manajemen dan administrasi name service yang kompleks, terutama untuk sistem besar. Memelihara rekod, mengolah delegasi, dan memastikan ketersediaan lain membutuhkan keahlian yang tepat. Sebagai kesimpulan dari diskusi kita ini adalah name service adalah komponen fundamental yang menyediakan jembatan antara nama yang mudah diingat dan alamat fisik dalam sistem terdistribusi. Konsep kunci seperti transparansi, lokasi, abstraksi, dan delegasi memungkinkan skalabilitas dan fleksibilitas. Pentingnya name service dalam arsitektur sistem terdistribusi modern, ia tidak bisa diremehkan. Ia adalah enabler utama untuk komunikasi antara komponen, manajemen sumber daya, dan ketersediaan layanan yang tinggi. Implikasi praktis dan penerapannya sangat luas, mulai dari internet dengan DNS seperti tulang punggungnya, manajemen pengguna di perusahaan dengan LDIP, hingga koordinasi layanan mikro dengan Zookeeper. Memahami name service adalah kunci untuk membangun dan mengelola sistem terdistribusi yang robust. Demikian presentasi ini. Kalau nanti ada mau ditanyakan, silakan kita diskusikan di kelas. Terima kasih.